karena error in objecto dan tetap menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah sah. B. Permohonan pra-peradilan tidak jelas dan prematur, bahwa dalam posita maupun petitum permohonan angka 4 pada pokoknya memohon agar yang mulia hakim pra-peradilan menyatakan penerapan sangkaan pasal 603 junto pasal 20 huruf A atau huruf C dan pasal 604 junto pasal 20 huruf A atau huruf C terhadap diri pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terhadap permohonan tersebut, termohon berpendapat bahwa dalil dan petitum permohonan tidak jelas atau obscur legal serta prematur dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut. Pertama, berdasarkan pasal 198 nomor 20 tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan pra-peradilan dibatasi secara limitatif hanya untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa atau sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan seterusnya sebelum tadi telah kami bacakan. Dengan demikian, penilaian mengenai tepat atau tidaknya penerapan suatu ketentuan pidana material, termasuk pasal 603 maupun pasal 604 beserta ketentuan penyertaan dalam pasal 20 huruf A atau huruf C, bukan merupakan objek pemeriksaan pra-peradilan. Kedua, pemohon tidak menguraikan secara jelas apa yang dimaksud dengan permintaan agar pasal 603 junto pasal 20 huruf A atau huruf C dan pasal 604 junto pasal 20 huruf C atau huruf C dinyatakan tidak sah. Norma hukum pidana merupakan ketentuan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang berlaku secara umum, sehingga tidak mungkin dinyatakan sah atau tidak sah dalam forum pra-peradilan apabila berkaitan dengan penilaian mengenai kecukupan unsur tindak pidana, konstruksi yuridis atau pembuktian yang merupakan materi pokok perkara dan menjadi kewenangan majelis hakim yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi, bukan kewenangan hakim pra-peradilan. Ketiga, permohonan pemohon juga bersifat prematur karena pada tahap penyidikan belum terdapat pemeriksaan pokok perkara mengenai terpenuhi atau tidaknya seluruh unsur pasal 603 maupun pasal 604 beserta ketentuan penyertaan sebagaimana huruf pasal 20 huruf A atau huruf C. Penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana merupakan bagian dari proses pembuktian yang dilakukan dalam persidangan pokok perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak. Oleh karena itu, permintaan pemohon agar hakim pra-peradilan terlebih dahulu menyatakan penerapan pasal tersebut tidak sah merupakan permintaan yang mendahului proses pembuktian atau prematur dan berpotensi menggeser fungsi pra-peradilan menjadi pemeriksaan pokok perkara atau mini trial yang jelas bertentangan dengan ruang lingkup kewenangan pra-peradilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 158 KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, termohon berpendapat bahwa petitum pemohon mengenai penerapan pasal 603 junto pasal 20 huruf A atau huruf C dan pasal 604 junto pasal 20 huruf A atau huruf C adalah tidak jelas atau obscur legal karena tidak menerangkan secara tegas objek hukum yang dimohonkan untuk diperiksa, sekaligus prematur karena meminta hakim pra-peradilan menilai substansi sangkaan pidana sebelum dilakukan pemeriksaan dan pembuktian dalam pokok perkara. Oleh karena itu, terhadap petitum tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh. Kami lanjutkan dalam pokok perkara masih di halaman 11 lanjut ke halaman 12. Ini tanggapan atas alasan permohonan pra-peradilan. Poin pertama, poin 1, penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon adalah tidak sah. Ya. Poin 3, bahwa dalil pemohon yang menyatakan termohon telah melakukan penangkapan terhadap diri pemohon adalah dalil yang tidak benar, tidak sesuai dengan fakta hukum dan harus dikesampingkan. Faktanya, termohon tidak pernah melakukan tindakan penangkapan terhadap pemohon. 4, bahwa sebelum dilakukan tindakan terhadap pemohon, termohon telah melaksanakan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor PRIN 15 2026 tanggal 15 Mei 2026, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi menyusun laporan hasil penyelidikan dalam bentuk formulir P5 tanggal 25 Mei 2026, melaksanakan ekspos perkara itu 7 ini nama formulirnya tanggal 29 Mei 2025, kemudian meningkatkan perkara ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor PRIN 33 2026 tanggal 29 Mei 2026. Dalam tahap penyidikan, termohon telah memperoleh alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan ahli, serta dokumen dan barang bukti lainnya, serta telah memeriksa pemohon terlebih dahulu sampai saya ulangi sebagai saksi sebelum menetapkannya sebagai tersangka.
bahwa dalil pemohon yang mempersoalkan pelaksanaan penggeledahan pada dini hari juga tidak berdasar. Penggeledahan dilakukan berdasarkan keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Guna mengamankan barang bukti dan mencegah hilang, dipindahkan atau dirusaknya barang bukti. Penggeledahan tersebut dilaksanakan secara serentak di 3 lokasi, yaitu di kediaman pemohon dan 2 lokasi lain milik pihak lainnya yang kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka sebagai bagian dari strategi penyidikan yang sah untuk menjaga efektivitas proses penyidikan dan mencegah adanya koordinasi antar pihak. 6. Bahwa setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup dan selesai memeriksa pemohon sebagai saksi, termohon menerbitkan surat penetapan tersangka nomor TAP 35 tanggal 3 Juni 2026, kemudian melakukan penahanan serta tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan hukum acara pidana. Seluruh hak pemohon sebagai tersangka telah diberitahukan dan dipenuhi, termasuk hak memperoleh pendampingan penasihat hukum, pemeriksaan sebagai tersangka, serta pembuatan seluruh berita acara yang dipersyaratkan menurut hukum. 7. Bahwa dengan demikian seluruh rangkaian tindakan pemohon mulai dari penyelidikan, permintaan keterangan, ekspor perkara, penyidikan, pemeriksaan saksi dan ahli, penetapan tersangka, penggeledahan, penahanan hingga pemenuhan hak tersangka telah dilaksanakan secara profesional, objektif, proporsional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil pemohon yang menyatakan termohon bertindak tanpa alat bukti, melanggar due process of law, atau bertindak sewenang-wenang adalah tidak benar, tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan. 2. Penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. Langsung pada poin kedua, bahwa termohon telah melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor 15 tanggal 25 Mei 2026, meminta keterangan terhadap saksi-saksi, menyusun laporan penyelidikan, melaksanakan ekspor perkara, kemudian meningkatkan perkara ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 33 tanggal 29 Mei 2025. Nomor 3. Maaf, saya ulangi, 29 Mei 2026. Nomor 3, bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka dilakukan berdasarkan surat penetapan jaksa agung muda tindak pidana khusus nomor TAP 35 tanggal 3 Juni 2026. Kemudian setelah penyidik memperoleh 4 alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti elektronik, dan barang bukti dokumen yang berdasarkan alat bukti tersebut ditemukan keterkaitan pemohon dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan 2026. Sebelum pemohon ditetapkan sebagai tersangka, termohon telah terlebih dahulu melakukan tindakan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor 15 tanggal 25 Mei 2026, sehingga dalil pemohon yang menyatakan termohon menetapkan tersangka terlebih dahulu baru mencari alat bukti maupun tidak pernah memeriksa pemohon sebagai saksi adalah dalil yang tidak benar. Langsung pada poin 5, bahwa dalam hal ini pada tahap penyidikan termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi antara lain Ahmad Faiz, Novi Khairul Huda, Puji Tukusworo, Abdi Prasetyo Nusa, Dr. Insinyur Dadan Hidayana, Soli Sujaya, dan Soli Sujaya. Selain itu pemohon dalam hal ini juga telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sebelum dapat sebagai tersangka dalam rangka memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 28 April tahun 2015, bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon telah memenuhi tuntutan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/2015 karena dilakukan setelah penyidik memiliki minimal 2 alat bukti yang sah dan terlebih dahulu memeriksa pemohon sebagai saksi. Selain itu, surat penetapan tersangka telah memenuhi ketentuan pasal 90 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP, karena telah memuat identitas tersangka, uraian singkat tidak pidana yang disangkakan, pemenuhan hak tersangka serta ditandatangani oleh penyidik yang berwenang. 7. Bahwa selain itu termohon pula memperoleh alat bukti berupa bukti elektronik, yaitu percakapan pemohon dengan pihak lain termasuk istri pemohon dan yang secara substansial diperoleh informasi mengenai peran pemohon dalam bidang tindak pidana tata kelola makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan 2026. Bahwa terkait dengan dalil termohon
mengenai tidak diberikannya kesempatan untuk memilih penasihat hukum secara bebas, termohon menyampaikan sebagai berikut. Yang pertama, setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka, penyidik telah memberitahukan hak-haknya sebagai tersangka, termasuk pula telah memberitahukan hak pemohon selaku tersangka untuk menunjuk dan didampingi oleh penasihat hukum. Karena pemohon belum menyiapkan surat kuasa penunjukan penasihat hukum dan belum siap menghadirkan penasihat hukum sendiri, maka penyidik melakukan penunjukan penasihat hukum bagi pemohon berdasarkan surat penunjukan advokat untuk mendampingi tersangka nomor 37 tanggal 3 Juni 2026. Penunjukan penasihat hukum baik dalam pemeriksaan saksi maupun tersangka sudah sesuai dengan pasal 154 dan pasal 155 KUHP. Bahwa tindakan termohon selaku penyidik yang telah menunjuk penasihat hukum bagi pemohon untuk mendampingi pemohon selaku tersangka justru merupakan bentuk ketaatan termohon selaku penyidik terhadap ketentuan pasal 154 dan pasal 155 KUHP. Bahwa atas penunjukan penasihat hukum bagi pemohon untuk mendampingi pemohon sebagai tersangka, pemohon tidak melakukan penolakan dan tidak keberatan sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP tertanggal 3 Juni 2026. Pada jawaban nomor 3 yang menyatakan bahwa untuk pemeriksaan saya sebagai tersangka saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan penunjukan penasihat hukum yang disediakan untuk saya sebagai pemenuhan hak saya sebagai tersangka. Penasihat hukum tersebut adalah saudara Adi Bima Akbar Ishaq dari Peradi. Dan pada saat pemeriksaan tersangka, penyidik tidak melakukan pemeriksaan pada materi pokok perkara dan hanya menanyakan perihal identitas pemohon, riwayat hidup, pendidikan, pekerjaan pemohon dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan pada identitas pemohon. Yang mana identitas pemohon, riwayat hidup, pendidikan dan pekerjaan pemohon tersebut akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam proses penahanan pemohon selaku tersangka. 9. Bahwa termohon juga telah memenuhi kewajiban penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP pada penuntut umum KPK dan pemohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 yaitu paling lambat 7 hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan. Pemohon setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka, termohon segera melakukan pemeriksaan sebagai tersangka sesuai dengan pasal 142 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Memberitahukan hak tersangka menunjuk penasihat hukum serta melaksanakan seluruh tindakan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Bahwa terhadap unsur kerugian keuangan negara dalam pemeriksaan pra-peradilan telah dipenuhi minimal 2 alat bukti dan telah cukup. Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan termohon telah melakukan kerjasama dengan lembaga auditor negara yaitu BPKP, di mana dalam proses pemeriksaan oleh BPKP telah dideklarasikan adanya kerugian keuangan negara. Bahwa dalam kertas kerja audit tujuan tertentu atas tata kelola program MBG oleh BPKP dinyatakan telah terjadi pemborosan program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional senilai 10,5 triliun per tahun. Dikarenakan pemeriksaan pra-peradilan ini sifat pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil dan tidak memasuki materi pokok perkara, sedangkan mengenai ada atau tidaknya niat jahat atau mensrea serta beberapa jumlah kerugian keuangan negara lainnya maupun cara perhitungan yang telah memasuki materi pokok perkara. 11. Bahwa berita acara atau risalah hasil ekspos antara penyidik dan auditor BPKP yang menerangkan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian negara yang ditandatangani oleh auditor dan penyidik di bawah sumpah jabatan adalah sah sebagai bukti surat berdasarkan pasal 235 KUHP. Masih 5 menit. Dan cukup sebagai alat bukti awal menetapkan tersangka sebanyak bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Bahwa dalam perkara kuo termohon telah mengirimkan surat kepada Kepala BPKP perihal bantuan perlindungan kerugian negara tanggal 29 Mei 2026 yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan ekspos bersama antara penyidik dengan auditor BPKP sehingga terbit berita acara report ekspos atau risalah hasil ekspos tertanggal 2 Juni 2025. 2 Juni 2026 yang menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang mengarah pada dugaan tidak pidana korupsi pada tata kelola program BG tahun 2025 sampai dengan 2026 yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Bahwa nomor 13 bahwa dalil adanya perhitungan formil kerugian negara dalam kurung laporan auditor sudah harus diperoleh terlebih dahulu, tidak menjadi syarat bagi seorang yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana beberapa putusan pra-peradilan antara lain putusan pra-peradilan nomor 113 PN Jakarta Selatan tanggal 26 November 2024. Beberapa pertimbangan yang kami tidak bacakan.
bahwa seluruh tindakan termohon merupakan pelaksanaan due process of law yang dilakukan secara bertahap melalui penyelidikan, pelaksanaan ex post perkara, penyidikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan termohon sebagai saksi, penetapan tersangka, penyampaian SPDP, dan seterusnya hingga penahanan. Adanya seperindik umum dan seperindik khusus merupakan bagian dari perkembangan penyidikan yang lasif dalam perkara tindak pidana korupsi yang kompleks dan tidak menimbulkan cacat formil terhadap penetapan tersangka. Selanjutnya dilanjutkan. Izin melanjutkan yang mulia poin 3 penahanan terhadap diri pemohon oleh termohon adalah tidak sah. Poin 2 bahwa tindakan penahanan terhadap pemohon dilakukan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor print 33 tanggal 3 Juni 2026 untuk jangka waktu 20 hari dan selanjutnya diperpanjang berdasarkan surat perpanjangan penahanan nomor 203 tanggal 12 Juni 2026. Penahanan tersebut dilakukan setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor tab 35 tanggal 3 Juni 2006 sehingga syarat formil adanya status tersangka telah terpenuhi. Oleh karena penetapan tersangka dilakukan secara sah, dalil pemohon yang mendasarkan ketidaksahan penahanan pada doktrin freedom of the position theory menjadi tidak relevan dan tidak mendasar. 3. Bahwa penahanan terhadap pemohon juga telah memenuhi syarat objektif sebagaimana pasal 100 ayat 1 Undang-Undang 20/2005 tentang UAP. Pemohon disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 603 junto pasal 20 huruf A atau huruf C dan pasal 604 junto pasal 20 huruf A atau huruf C yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun sehingga memenuhi kualifikasi tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan menurut ketentuan hukum acara pidana. Poin 4 bahwa selain syarat objektif, termohon juga memiliki alasan subjektif yang sah sebagaimana pasal 100 ayat 5 huruf B KUHP, yaitu karena pemohon memberikan keterangan yang tidak bersesuaian dengan fakta, keterangan para saksi, dokumen serta alat bukti lain yang telah diperoleh penyidik. Keadaan tersebut menimbulkan kekhawatiran yang beralasan bahwa pemohon dapat menghambat proses penyidikan apabila tidak dilakukan penahanan. Hukum tidak mensyaratkan penyidik menunggu akibat tersebut benar-benar terjadi, melainkan cukup adanya kekhawatiran yang objektif dan beralasan menurut hukum. Sehingga dalil pemohon yang menyatakan tidak pernah melarikan diri atau selalu memenuhi panggilan tidak menghapus kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan. Poin 5, bahwa pelaksanaan penahanan telah memenuhi seluruh persyaratan formil karena didasarkan pada surat perintah penahanan, dituangkan dalam berita acara pelaksanaan penahanan, disertai tanda terima surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan yang diterima oleh pemohon. Termohon juga telah memberitahukan hak-hak pemohon sebagai tersangka, memberikan pendampingan penasihat hukum, serta mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum, yang kemudian diterbitkan surat perpanjangan penahanan nomor 203 tanggal 12 Juni 2026 dan dilaksanakan berdasarkan berita acara pelaksanaan perpanjangan penahanan serta telah diterima oleh pemohon. Poin 6, bahwa dalil pemohon yang menyatakan penahanan dilakukan sebelum dimulainya penyidikan merupakan penafsiran yang keliru. Faktanya, penyelidikan telah dimulai sejak tanggal 25 Mei 2026. Perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan pada tanggal 29 Mei 2026. Dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli, pemeriksaan pemohon sebagai saksi, kemudian penetapan tersangka dan penahanan pada tanggal 3 Juni 2026. Dengan demikian, penahanan dilakukan dalam rangkaian proses penyidikan yang telah berjalan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 7, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, tindakan penahanan terhadap pemohon telah memenuhi syarat formil maupun material sebagaimana diatur dalam KUHP. Jawaban termohon terkait permintaan pemohon untuk menarikan pemohon di sidang pra-peradilan. Izin dilanjutkan. Terkait dengan jawaban tersebut, langsung dengan poin 2, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 1 dan pasal 163 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang hukum acara pidana di atas,
maka KUHP telah memberikan pilihan bahwa pengajuan dan pemberian keterangan dalam lembaga peradilan dapat dilakukan oleh pemohon sendiri atau melalui kuasanya atau advokatnya. Dalam hal ini pemohon Datuk Pusum telah melalui kuasanya secara sah menunjuk memberi kuasa kepada penasihat hukum berdasarkan surat kuasa khusus untuk mewakili kepentingan dalam proses pemeriksaan pra peradilan. Dengan adanya pemberian kuasa tersebut, seluruh hak dan kepentingan hukum pemohon telah diwakili oleh kuasa hukumnya yang berwenang mengajukan permohonan, menyampaikan dalil, mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi, memberikan tanggapan, maupun melakukan tindakan hukum lainnya selama proses persidangan. 3. Bahwa selain itu, KUHP tidak mengatur adanya kewajiban bagi termohon untuk menghadirkan tersangka atau pemohon pada setiap persidangan pra peradilan. Ketentuan mengenai acara pemeriksaan pra peradilan diatur dalam pasal 158 sampai dengan pasal 164 KUHP, tidak memuat norma yang mewajibkan kehadiran fisik pemohon sebagai syarat mutlak agar persidangan dapat berlangsung. 4. Bahwa berdasarkan prinsip representasi melalui pemberi kuasa sebagaimana dikenal dalam hukum acara, kehadiran kuasa hukum telah memenuhi kewajiban pembelaan hak-hak pemohon. Oleh karena itu, KUHP tidak mengatur adanya kewajiban bagi termohon untuk menghadirkan pemohon atau tersangka pada setiap persidangan pra peradilan, serta pemohon telah diwakili secara sah oleh kuasa hukumnya, maka tidak terdapat dasar hukum yang dapat membebankan kewajiban tersebut kepada termohon. Dengan demikian, dalil-dalil dari pemohon tersebut di atas tidak didasarkan pada argumentasi hukum yang memadai dan hanya asumsi dari pemohon saja. Oleh karena dalil tersebut harus ditolak, dan selanjutnya permohonan tersebut juga harus ditolak seluruhnya. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, kami berkesimpulan seluruh dalil yang dijadikan alasan pemohon untuk mengajukan permohonan pra peradilan ini adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia Hakim perkara pra peradilan ini memutuskan hal-hal sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menolak permohonan pra peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menerima eksepsi dari termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1. Menerima dan mengabulkan keterangan atau jawaban termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pra peradilan register perkara nomor 105-PIT-2026-PN.JKT.sel tidak benar dan tidak berdasar hukum. 3. Menolak permohonan pra peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon, atau apabila hakim pra peradilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban permohonan pra peradilan ini yang dibacakan dan diserahkan pada sidang hari ini, Selasa tanggal 28 Juli 2026, tertanda tangan jaksa yang ditunjuk oleh termohon. Terima kasih. Kita tetap kemudian hari Rabu ya. Ada berapa saksi mau dihadirkan dari pemohon? Ahli satu yang ada ya Pak. Ada tiga saksi. 3 saksi, 1 ahli. 3 saksi ya, 1 ahli. 3 saksi, 1 ahli atau 4. Suaranya sudah terserah. Tapi tolong nanti segel atau pemangkat itu Tapi sudah jelas akhirnya secara hormat kita lakukan ini. Pak, dari saudara berapa saksinya? Saya 2. Saya bukannya saya ulang lagi, saya terima kasih kepada saya mengatur malam merah masing-masing 1 jam, 6 jam. Ada banyak mencari keadilan yang saya harus layani. Jadi mohon kematian dan pemahamannya. Terus kalau sidang kita terbatas, ini pakai itu. Nah, kalau sama 1 jam, 6 jam saya habis. Terus saya di belakang meja saya harus isi perkara, harus pengawasan. Itulah ini sekarang kita sama kita. Jadi makanya kenapa saya batasi 30 menit
seperti itu biasanya bisa melayani bagi pecah-pecah yang lain. Peraturan ini pada spesial bagus, semua sama di tempat ya. Jadi satu orang 3 jam untuk ada apa ya. Lebih lagi 15 menit langsung kena pokok perkaranya, langsung saya sentuh. Jadi itu mereka saya sebagai hakim. Karena hakim yang menimbang, jadi tergantung para pihak itu. Terus yang meyakinkan apa itu? Oke, itu pernyataan untuk saya ya. Ada keberatan Pak pemohon, nanti tolong nanti di upload saya catat di kalau keberatan, tapi kalau keberatan ya saya catat. Oke, ada keberatan, tanyakan apa yang mau diajukan cukup. Kita kembali hari Rabu jam 8 oleh hasil 30 menit. Oke, saya tarik aja.